warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani wa khawati fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita dan masih memberikan kesempatan kepada kita semua dengan adanya nikmat sehat dan sempat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk orang-orang yang bisa menggunakan peluang yang Allah berikan kepada mereka, dan termasuk orang-orang yang sangat beruntung karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan amal-amal sholih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita di pagi hari ini, pembahasan dari kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-41. Hadis yang dibawakan dari sahabat An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian, hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi, sampai kalian mengikuti hawa nafsu kalian, mengikuti apa yang aku bawa dengannya. Hadis ini dihukumi hadis yang hasan sahih, ruwainahu fi kitabil hujjah bi isnadi sahih. Khawatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang singkat padat, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi, sampai hawa nafsu kalian itu mengikuti apa yang aku bawa, yaitu risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang menjelaskan terkait tentang hadis yang singkat padat ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menjelaskan, wa amma makna hadis minal awamir wan nawahi wa ghairiha. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, menjelaskan terkait tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkara-perkara yang dilarang Allah kepada manusia. Fa yuhibbu ma umira bihi wa yakrahu ma nuhiya an. Maka ia akan mencintai apa-apa yang diperintahkan Allah dengannya, dan ia membenci apa-apa yang Allah larang dengannya. Wa qad warada al-Qur'an bimithli hadza fi ghairi mawdi'. Dan di dalam Al-Qur'an pun sangat banyak sekali terkait dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu di antara makna hakikat takwa. Karena takwa, kata para ulama, adalah imtithalu awamirillah wa istinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala
dan menjauhi segala bentuk larangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Fala wa rabbika, maka demi Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu, la yu'minuna, kalian tidak akan beriman, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai kalian itu mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperselisihkan di antara kalian. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak terdapat di dalam diri kalian suatu haraj yang memberatkan bagi mimma qadaita wa yusallimu taslima, atas apa yang Allah putuskan dan mereka menyerahkan diri mengikuti apa yang Allah hukumkan dengan perkara-perkara. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita semua, seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia itu mengikuti apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya berkaitan tentang seputar hukum, baik itu masalah riba, baik itu hukum masalah muamalah, baik itu ibadah dan lain sebagainya. Karena banyak di antara manusia ketika mereka mendengar kalimat syirik, maka langsung dia itu mengecap dengan tuduhan-tuduhan yang begitu. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan haramkan riba, maka dia pun tidak terima di dalam hati, karena kalau tidak riba tidak bisa hidup. Kalau tidak melalui riba, maka tidak mungkin manusia itu bisa melangsungkan hidup. Maka orang ini termasuk di antara orang yang belum mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dengan apa yang diperselisihkan oleh manusia seputar tentang masalah mirath, yaitu hukum waris. Yang banyak di antara mereka menolak hukum Allah, tidak mau laki-laki mendapatkan lidzakari mithlul hadzil untsayain, lelaki mendapatkan berdua banding ataupun dua bagian dari kaum wanita. Ini contoh-contoh yang konkret ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu hukum, tetapi manusia pun mereka berselisih dan keberatan untuk mengikuti hukum Allah. Akhirnya mereka pun mencari hukum-hukum yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan mereka yang menguntungkan pada kehidupan dunia. Kemudian firman Allah berkaitan tentang manusia tidak akan beriman sampai mengikuti hukum Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidaklah beriman, tidaklah dikatakan orang itu beriman, wala mu'minah, laki-laki yang beriman dan juga wanita yang mukminah. Idza qadallahu wa rasuluhu amra, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, hendaknya keputusan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu harusnya menjadi pilihan di antara mereka. Di dalam surat Al-Ahzab. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela orang-orang yang lebih mementingkan, yang lebih mengutamakan hukum-hukum selain Allah daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi ketika Allah mencela mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menghukum mereka. Sebagaimana dalam surat Muhammad Allah katakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatha a'malahum." Yang demikian itu disebabkan mereka itu membenci apa yang Allah turunkan, syariat Allah turunkan di dalam kitabnya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahbatha a'malahum,
maka disebabkan mereka membenci syariat Allah, hapuslah amal-amal perbuatan mereka. Inilah khawatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ayat-ayat yang menerangkan wajibnya kita ini untuk menerima segala bentuk keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun keputusan Allah itu berat, kita terima. Seperti tadi, masalah hukum waris. Ini kan berat sekali, terutama bagi wanita yang harusnya dia mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki, tapi wanita harus mengalah. Ya. Wanita harus mengalah, dia hanya mendapatkan setengah bagian dari laki-laki tersebut. Begitu juga berkaitan tentang masalah hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepada kita, itu sejatinya adalah menguji diri kita semua dalam muamalah. Ya. Seperti hanya Allah larang kita untuk tidak bertransaksi ribawi. Kemudian Allah larang kita wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, tidak boleh kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena takut tidak bisa memberi makan ataupun takut kemiskinan. Ya. Begitu juga para wanita. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa laki-laki itu ada kecenderungan dengan menikahi wanita 1, 2, 3, dan 4. Ya. Ini syariat Allah yang harus diterima meskipun dengan berat hati. Ya. Adapun pelaksanaannya maka kembali kepada individu. Tetapi dalam ayat ini hendaknya para wanita pun juga harus menerima dengan legowo. Ya. Menerima dengan lapang dada tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak hapus amal-amal perbuatan karena membenci suatu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil dari As-Sunnah yang ditetapkan di dalam Sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, annahu qala yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sampai kalian ini, ya, sampai aku ini lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan seluruh manusia. Ya. Jadi ini juga ujian. Ya. Sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dibuktikan. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini harus diprioritaskan, harus nomor 1 dan 2. Baru setelah itu kita mencintai manusia, mencintai pasangan hidup kita, mencintai keluarga kita, anak-anak kita, semuanya. Jadi itu dinobatkan di nomor 3. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman artinya al-imanu ghairu kamil, tidak sempurna. Ya. Jadi tidak beriman ini bukan terus kita artikan berarti kafir, bukan. Tapi yang dimaksud dengan la yu'minu ahadukum di sini tidak sempurna keimanan kalian. Karena kalau kita belajar Islam secara tekstual, dalam ayat-ayat dan hadis tidak beriman berarti konsekuensinya kafir, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang masih menyandang sebagai seorang muslim ataupun mukmin. Karena perkara ini adalah perkara yang berat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan dalam hadisnya, tidak beriman artinya tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian jadikan aku lebih dicintai daripada keluarga kalian, daripada anak-anak kalian, dan semuanya. Fala yakunul mu'minu mu'minun hatta yuqaddimu mahabbatar rasuli ala mahabbati jami'il khalqi. Maka tidak dikatakan atau tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian ini mendahulukan, memprioritaskan kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, ya, kecintaan manusia yang lain.
wa mahabbatir rasuli tabi'atun li mahabbati mursalah wal mahabbatu as-sahihah. Dan konsekuensinya ketika seseorang itu mencintai Rasulullah SAW, maka dia harus ada pembuktian, harus mengikuti syariat. Kalau dia itu mengklaim cinta Nabi, ya, sampai membuat majlis Rasul, ya, istilahnya dengan ahibba'il Mustafa, ya, pecinta-pecinta para Nabi, tetapi realitanya amal perbuatannya ini justru dia itu menodai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat-salawat yang mengandung kesyirikan, salawat-salawat bid'ah, amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan ini hanya klaim belaka dan tidak ada pembuktian, bahkan ia menodai syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini, ya, menjadikan dalil seseorang kalau benar-benar mencintai Allah, hendaknya dia itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wal mahabbatu as-sahihah taqtadi al-mutaba'ah wal muwafaqah. Konsekuensi seseorang itu mencintai dengan kecintaan yang tulus, kecintaan yang benar, maka harus dia mengikuti dan menyesuaikan fi hubbil mahbubat, dengan mengikuti apa-apa yang ia cintai, wa bughdul makruha, dan membenci, ya, dengan yang dia cintai. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci perbuatan syirik, membenci perbuatan bid'ah, membenci perbuatan maksiat, maka hendaknya kita pun juga ikut membenci. Jangan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci sesuatu malah kita, ya, mengikuti. Ya. Artinya malah kita membuat inovasi-inovasi baru di dalam akal. Inilah orang-orang yang dia hanya mengklaim kecintaan kepada Nabi, tapi hakikatnya justru dia itu membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia itu membuat syariat-syariat baru yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam surat Al-Imran, Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjadikan suatu dalil kalau seseorang itu tidak sempurna imannya sampai dia itu mengikuti atau mencintai Allah, ya, dan Rasul. Allah katakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi'amrihi. Dalam surat At-Taubah, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, kepada orang-orang yang mengklaim dirinya itu cinta kepada Allah dan Rasul, katakanlah wahai Muhammad, apabila, ya, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian serta saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian dan harta benda kalian, ya, istarathumuha, yang kalian pilih dan perniagaan yang kalian khawatirkan, ya, wa masakin tardawna, dan tempat tinggal yang kalian cintai, ya, itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga untuk selalu jihad fisabilillah, ya, artinya orang-orang ini lebih, ya, mencintai. Kalau dia ikut jihad fisabilillah, nanti akan kehilangan keluarganya, kerabatnya, ya, pasangan hidupnya, keturunannya, bahkan tempat tinggalnya, aset-asetnya. Akhirnya ayat ini menerangkan bagaimana dahulu orang-orang yang tidak ikut jihad, tapi mengklaim dirinya itu cinta kepada Allah dan Rasul. Ketika ada seruan dari Allah dan Rasulnya untuk berangkat jihad, tapi mereka itu lebih memilih di kebun-kebun kurma. Mereka lebih memilih tinggal bersama keluarga dan kerabat mereka.
mereka lebih memilih untuk melangsungkan perniagaan supaya bisa mendapatkan keuntungan dunia. Ya. Jadi ayat ini sangat tegas sekali, ya, bagaimana para sahabat saja yang mereka mencintai Allah dan Rasul, tapi di sisi lain terkadang mereka itu takhallaf, artinya mereka tidak bisa hadir untuk jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang mungkin, ya, atau yang mungkin dilakukan orang-orang munafik. Ya. Mereka mengklaim dirinya itu cinta kepada syariat Islam, tetapi mereka justru, ya, menyelisihi ataupun tidak mengikuti seruan Allah dan Rasulnya ketika untuk jihad fisabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan fatarabbasu, maka hendaknya mereka itu menunggu hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai ada keputusan Allah kepada mereka. Ya. Jadi ayat ini tidak main-main, artinya harus ada pembuktian. Ya. Karena perkara ini adalah perkara yang berat. Ya. Jihad itu kan identik dengan kematian. Sementara orang yang hidup ini sangat membenci dengan kematian. Ya. Sangat membenci, tidak suka dengan kematian. Meskipun setelah ada kematian itu Allah janjikan dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara dengan daripada kenikmatan dunia. Tapi memang ayat ini sebagai ujian, ya. Sebagai ujian siapa orang-orang yang benar-benar tulus cintanya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian diuji dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Di dalam surat Al-Imran juga Allah sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, hendaknya kalian mengikutiku. Ya. Cinta Allah berarti harus mengikuti syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya mencintai, tapi Allah juga wa yaghfir lakum dunubakum. Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini menjadi dalil di antara para ulama salaf untuk menguji para ahli bid'ah yang mereka itu klaim, ya, mengaku dirinya itu adalah ahbabul Mustafa, pecinta-pecinta para nabi, ya, dengan menggalakkan sholawat, dengan menggalakkan majlis zikir, tetapi kenyataannya mereka itu tidak cinta kepada Rasulullah SAW karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyampaikan wa qala al-Hasan, ya, berkata, ya, yang Hasan, qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan Al-Basri pernah, ya, menyampaikan dahulu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, serentak mengatakan, ya Rasulullah, inna nuhibbu rabbana hubban syadid. Sesungguhnya, kata para sahabat, kami ini mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami benar-benar sangat mencintai Tuhan kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ahabbit wallahu an yaj'ala li hubbihi 'ilma. Maka Allah menjadikan kecintaan mereka itu benar-benar mereka itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu hadhihi al-ayat. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, ya. Allah menguji apakah mereka ini benar-benar cinta kepada Allah dengan ujian tadi. Mau enggak kalian mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyampaikan, qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, ya, 3 perkara ini jika ada pada diri kalian, niscaya kalian akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, maka harus ada dalam diri kita ini 3 perkara. Yang pertama apa?
hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika kita mencintai seseorang, maka kecintaan kita ini harus didasari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai seseorang itu karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, atau bukan karena strata sosial. Tapi kita mencintai si fulan, masya Allah, karena dia ahli ibadah. Mencintai fulanah kepada fulanah karena dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menutup aurat. Kemudian kita mencintai suatu komunitas karena mereka pun sebagai pegiat-pegiat dakwah sunnah yang terus menyuarakan dakwah tauhid dan dakwah tentang sunnah. Inilah, jadi kita mencintai seseorang itu atas dasar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru kita bisa merasakan manisnya iman. Yang ketiga, wa an yakraha an yarji'a ila al-kufri ba'da an qadahu Allahu min, kama yakrahu an yulqiya fin nar, wa man ahabba Allah wa rasulahu mahabbah shadiqah fi qalbihi aujaba lahu dzalika. Jadi yang ketiga, perkara yang ketiga, hendaknya dia itu membenci sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi hendaknya untuk membenci dengan perkara-perkara yang Allah benci, sebagaimana ia tidak suka dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Ada tiga hal tadi. Jadi untuk mendapatkan manisnya iman, hendaknya kita memprioritaskan segala kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu harus nomor satu dan nomor dua. Kemudian tidaklah kita mencintai seseorang melainkan atas landasan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena perkara-perkara dunia. Dan hendaknya kita ini untuk membenci setelah Allah berikan hidayah, setelah Allah mudahkan kita untuk hijrah, mengenal kajian sunnah ini, kita membenci dengan kekufuran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ia membenci kalau Allah dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi orang itu harus membenci setelah Allah selamatkan Allah berikan hidayah kepadanya dengan di masa-masa jahiliyah, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengomentari tentang hadis ini. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintai, tapi cintanya itu bukan klaim semata, cintanya itu benar-benar cinta yang tulus dalam hati, min qalbi, aujaba lahu dzalika, maka dia pun berhak untuk mendapatkan kecintaan tadi. Berarti cintanya itu tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, an yuhibba biqalbihi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, wa yakrahu ma yakrahu Allah wa rasuluhu, wa yarda ma yarda Allah wa rasuluhu. Jadi inilah konsekuensinya. Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah, hendaknya ia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Allah mencintai orang-orang yang ahli ibadah. Allah dan Rasulnya mencintai ahlu sedekah. Allah dan Rasulnya mencintai orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul. Kemudian hendaknya dia pun rela tentang apa yang Allah ridhoi dan Rasulnya pun juga mengikuti. Dan hendaknya dia itu membenci tentang apa yang Allah benci dan Rasul. Wa an ya'mala bi jawarihi bi muqtada hadzal hub wal bughd. Dan konsekuensinya ia harus menjalankan dengan anggota badannya untuk mendapatkan kecintaan dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa in 'amila bi jawarihi syai'an yukhalifu dzalik irtakaba ba'du ma yakrahu Allah wa rasuluh. Kalau dia melakukan anggota badannya dia dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana ia misalkan melakukan transaksi ribawi, melakukan perbuatan zina, kemudian melakukan minum khamr. Ini perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, karena jelas dilarang oleh Allah dan Rasul. Kalau dia melakukan seperti ini, maka dia telah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi konsekuensinya dia harus meninggalkan segala bentuk larangan Allah dan Rasul sesuai dengan kemampuan. Apalagi berkaitan dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil memang sulit, tidak bisa kita tinggalkan semua. Tapi ada upaya untuk meninggalkan. Tapi kalau dosa besar, maka hendaknya kita harus punya prinsip, jangan sampai jatuh ke dalam kubangan dosa-dosa besar tersebut. Kemudian khawatir Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau orang yang tadi sudah melakukan beberapa konsekuensi tadi, maka orang ini benar-benar orang yang menyempurnakan keimanannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh qala Abu Ya'qub An-Nahrajuri kullu man idda'a mahabbatallah ta'ala wa lam yuwaffiqillah fi amrihi fada'wahu batil. Kata ulama Abu Ya'qub An-Nahrajuri beliau mengatakan, setiap orang yang mengklaim dirinya itu cinta Allah, cinta kepada Allah, tapi tidak sesuai dengan apa yang diturunkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak mengindahkan syariat Allah, maka klaim dakwahnya itu adalah batil. Wa kullu muhibbu laisa yakhafu Allah fa huwa maghrur. Dan setiap kecintaan tetapi tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tertipu. Contoh, dia mengklaim dirinya itu, mendakwahkan dirinya cinta kepada Allah, tapi di sisi lain dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Nggak apa-apa, yang penting saya cinta kepada Allah, tapi dia terus melakukan musirul ala ma'asi, terus melakukan dosa-dosa besar, perbuatan syiriknya, bid'ahnya, ribanya, kemudian khamarnya, zinanya, dia terus dilakukan. Dan dia mengklaim saya ini cinta kepada Allah, maka dakwah cintanya ini adalah batil, tidak benar. Dan orang ini, kata ulama tadi, itu orang yang maghrur, orang yang tertipu. Tertipu dia itu mencintai Allah, tapi sejatinya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Yahya bin Mu'ad, begitu juga seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Yahya bin Mu'ad, laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallah wa lam yakhfat hududah. Bukankah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu cintanya tulus, sampai dia itu menjaga syariat-syariat Allah. Kalau dia itu cintanya tulus kepada Allah, maka kita lihat bagaimana ia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila anil mahabbah faqala al-muwafaqah fi jami'il ahwal. Ada seorang ulama ditanya, bagaimana sih seseorang itu benar-benar dikatakan cinta kepada Allah? Maka hendaknya dia pun harus menyesuaikan anggota badannya itu untuk digunakan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta kepada Allah dan Rasul. Seseorang saja ketika dia itu mencintai pasangan hidup, kalau misalkan suami istri, dia itu di antara mereka itu tidak suka dengan makanan, maka tidak perlu dia suguhkan. Sudah tahu misalkan istrinya itu tidak suka
masakan, ya, dari jengkol, pete dan sebagainya. Tapi suaminya justru, ya, setiap kali, ya, pulang dari safar itu yang dibawakan adalah jengkol pete, meskipun berupa keripik, ada keripik jengkol. Tapi dia sudah tahu, ya, katanya sayang sama istrinya, tapi kenapa ketika pulang selalu, ya, membawakan makanan yang tidak disukai? Berarti cintanya tidak tulus, ya. Dan itu juga para istri. Ketika dia sudah mengetahui suaminya tidak suka dengan, ya, masakan-masakan tertentu, maka tidak perlu dia masak itu. Karena sama halnya itu adalah menumbuhkan, ya, yang tadinya dia itu mungkin dia cinta pada suaminya, tapi karena suaminya tidak suka dengan masakan dan dia terus bahkan sengaja, ada unsur kesengajaan, berarti cintanya pun adalah cinta tipu-tipuan. Jadi cintanya tidak tulus. Ini yang harus diperhatikan. Jadi seseorang itu bisa dikatakan dia itu mencintai dengannya kalau dia itu mengikuti apa yang ia sukai dan meninggalkan dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Ya. Sebagaimana para ulama juga membuat senandung syair, ta'sil ilaha wa anta tas'umu hubbah. Kau bermaksiat kepada Allah sementara engkau mengklaim dirimu itu cinta kepada. Hada la'amri fil qiyas syani. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, yang tidak benar. Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu. Kalau kamu cintamu ini benar, tulus, maka engkau pasti akan mengikuti orang yang engkau cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena orang yang mencintai itu akan mengikuti orang-orang yang ia cinta, bukan sebaliknya. Apalagi bagi anak-anak muda, ya, kalau yang akan ia cintai, yang mengetahui perkara-perkara yang ia cintai, misalkan dia hobi renang, pasti yang tadinya nggak bisa renang itu dia belajar renang supaya bisa mengikuti orang-orang yang ia cintai. Begitu juga dengan anak-anak muda sekarang, ya. Kalau dia itu mengidolakan dengan suatu, ya, pemain bola, maka dia pun juga akan mengikuti. Bagaimana sih bisa bermain bola, ya, bagaimana pola-polanya, bagaimana teknisnya, dia akan mengikuti. Jadi orang yang ia cintai, yang ia idolakan itu pasti dia akan mengikuti, ya. Begitu juga para wanita, ketika dia itu masih ada, ya, kecintaan dengan para artis-artis Korea, ya, jadi demam drama Korea, pasti dia itu dalam kehidupannya akan mengikuti. Secara tidak langsung dia akan mengikuti, ya. Karena yang digambarkan dalam drama Korea yaitu dengan adanya, ya, romantika kehidupan, tetapi kenyataannya nggak seperti itu, ya. Kenyataannya mereka itu hidupnya tidak seperti itu, ya. Karena itu adalah hanya kamuflase semata, ya. Jadi artinya ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita ini benar-benar mencintai seseorang, maka hendaknya kita mengikutinya kalau dia itu di atas sunnah. Tapi kalau seseorang itu mengidolakan sesuatu, baik itu artis, pemain bola dan sebagainya, pasti dia itu konsekuensinya akan mengikuti bagaimana tradisi, kebiasaan orang-orang yang ia cinta. Bahkan gaya bahasa, cara ngomong, cara jalan pun, makan, minum pun juga akan mengikuti. Kalau ia mengidolakan seorang artis, artis ini sering memakai, ya, baju-baju yang warna-warni, pasti akan dia mengikuti. Kalau artis yang ia idolakan menyukai makanan-makanan yang dicintai oleh artis, maka orang yang mencintai atau fansnya, followersnya itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Makanya, ya, kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman. Jadi manusia itu nanti di hari akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan orang-orang yang ia cintai. Kemudian ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, dari pemaparan di atas, kata Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, ya, wa bihadza yakunu dinu kulluhu lillah.
wa man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, memberi sesuatu karena Allah, melarang sesuatu karena Allah, kata Imam Ibnu Rajab, faqad istakmala al-iman. Orang ini telah menyempurnakan keimanan. Ya. Jadi kesempurnaan iman itu dengan cara tadi, ya. Kita cinta, membenci itu harus dilandaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri mencintai suami pun juga karena Allah. Karena Masya Allah, suaminya perhatian, suaminya tanggung jawab, gitu ya. Kemudian suaminya ya, romantis misalkan. Berarti dia mencintai sesuatu itu karena Allah. Begitu juga dengan suami mencintai istrinya karena Allah, ya, karena istrinya Masya Allah, ya, salihah, muti'ah, ya, wanita yang salihah, wanita yang taat, patuh pada suaminya, ya. Kemudian pandai masak juga, ya. Kemudian juga dia menyukai apa-apa yang disukai oleh suaminya, ya, melayani dengan sepenuh hati, maka dia mencintai istrinya pun karena sebenarnya dia cinta kepada Allah dan Rasul. Karena apa yang dilakukan istri itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Itulah konsekuensi kalau orang ingin mendapatkan kesempurnaan iman. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, wa man kana hubbuhu wa bughduhu wa ata'uhu wa mana'ahu li hawa nafsa kana dzalika naqsan fi iman. Barang siapa yang membenci sesuatu, yang memberikan sesuatu, yang melarang sesuatu karena hawa nafsu, ya, dia ingin membagi, ya, ingin berbagi dengan orang lain karena ada kecocokan. Saya kok cocok dengan orang itu, saya ingin kasih dia bonus 100.000. Jadi memberikan sesuatu itu karena dia cocok dengan orang tadi. Berarti ini kan sesuai dengan nafsu, sesuai dengan isi hatinya, bukan karena Allah. Kemudian kata beliau, orang ini adalah naqson, imannya itu kurang. Jadi hendaknya ketika memberi itu berilah karena Allah. Mencegah sesuatu, cegahlah karena Allah. Ya, itu akan menyempurnakan keimanan kita, bukan karena perasaan kita. Ya. Bahkan, ya, ketika orang ini membenci, ya, sesuatu, ya, membenci kepada orang lain. Tapi kalau orang lain itu ucapannya benar, yang disampaikan itu benar, maka jangan sampai kebencian kita ini, ya, mengalahkan kepada orang-orang yang membawa kebenaran meskipun kita benci dengan orang itu. Ya. Jadi ini pun juga ujian bagi kita, yang seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah kalian itu, ya, berlaku tidak adil kepada suatu kaum, kepada orang lain hanya karena selalu mengikuti perasaan. Saya nggak suka dengan orang itu sehingga dia tidak menerima ucapannya sepenuhnya. Saya nggak suka dengan orang itu sehingga dia tidak mau berbagi dengan orang itu, padahal dia berbagi kepada orang lain. Maka hendaknya kita harus berlaku adil. Ya. Meskipun kita nggak suka dengan orang itu, tapi kalau dia itu di atas sunnah, orang itu bisa menjaga syariat Allah, yang kita harus menerimanya. Meskipun hati kita itu dongkol, hati kita ini belum menerima, tapi karena dia itu kita lihat, Masya Allah, orangnya, ya, orangnya itu benar-benar tekun, rajin ibadah, rajin ikut kajian, kemudian orangnya juga bisa menjaga syariat Allah, maka hendaknya, ya, kita jangan mengikuti perasaan kita. Kita turunkan ego kita, karena itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, Allahu alaihi. Jadi barang siapa yang tadi, yang orang-orang yang mencintai sesuatu karena perasaannya, maka itu adalah bentuk daripada imannya berkurang. Wal wajib fayajibu alaihi at-taubah min dzalik. Maka kewajiban dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan tersebut. Jadi kalau selama ini kita memberi sesuatu, kemudian membenci sesuatu karena perasaan, maka tinggal kita rubah mindset kita. Saya ingin
memberi sesuatu karena Allah. Artinya kalau kita memberi sesuatu karena Allah, suatu saat orang ini ketika kita bantu ternyata dia ibaratnya air susu dibalas dengan air toba, yang malah berkhianat kepada kita padahal sudah kita bantu, maka tidak ada kata-kata kita untuk mengungkit apa yang kita beri. Itu faedah. Jadi kalau kita itu memberi sesuatu karena Allah atau memberikan bantuan donasi kepada suatu proyek pembangunan masjid, pesantren dan sebagainya, kemudian ternyata orang itu tidak aman, maka orang ini tidak akan terus, artinya menjadikan bulan-bulanan. Yang penting kan dia sudah berdonasi, berinfak di jalan Allah. Mau dia berkhianat atau tidak itu urusan. Maka amal ibadahnya, sedekah, infaknya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kalau kita sudah pernah membantu orang lain, ternyata orang yang kita bantu malah balik berkhianat kepada kita, maka nggak perlu kita mengungkit apa yang kita berikan kepada, karena kebaikan kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita hanya berharap balasan dari Allah, bukan dari orang lain. Kemudian kata Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah, wa taqdi, dan mendahulukan mahabbatillah, mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah yang dimaksudkan di dalam ayat dan hadis tadi. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah tadi. Kalau kalian cinta kepada Allah, benar-benar cinta, kalian terus ikutilah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang disampaikan oleh seorang ulama. Qala Wuhaib bin Warq, balaghana wallahu a'lam anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi awsini, qala usika, qalaha thalathan hatta qala fil ukhra usika bi la ya'rid laka amran illa atharta fihi mahabbati ala ma siwaha faman lam yaf'al dhalika lam azkuhu wa lam arhamuhu wal ma'ruf isti'malil hawa inda itlaq. Jadi begitu juga yang disampaikan oleh Wuhaib bin Al-Warq. Jadi ketika beliau mengisahkan tentang kisah daripada Nabi Musa alaihissalam, yang mengatakan, ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku. Qala usika, Allah pun menjawabnya, aku akan memberikan untaian nasihat kepadaku. Sampai dia mengulangi 3 kali. Di dalam pernyataan yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepadaku, an la ya'rid laka amra, untuk tidak melakukan perkara-perkara kepadamu illa atharta fihi mahabbati, kecuali perbuatan itu yang bisa menyebabkan kecintaan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus ada sesuatu itu bisa menyebabkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alama siwahu, daripada yang lain. Waman lam yaf'al, barang siapa yang tidak melakukan yang demikian, artinya dia tidak, perbuatannya itu tidak menyebabkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti dia itu mengikuti hawa nafsu. Ia condong kepada perkara-perkara khilaful haq, yang tidak benar. Sebagaimana Allah sampaikan, wala tattabi'il hawa, janganlah engkau ikuti hawa nafsu, jangan engkau ikuti perasaanmu, fayudhilluka an sabilillah, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nazi'at masalah kecintaan tadi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah, kemudian ia menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Fa innal jannah, maka baginya adalah surga. Baginya adalah surga. Orang yang takut kepada Allah baginya surga.
Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa qad yutlaqul hawa bi ma'na al-mahabbah wal may mutlaqah. Beliau mengungkapkan bahwasanya hawa nafsu ini artinya adalah mahabbah, kecintaan, dan juga kecondongan kepada sesuatu ini secara umum seperti ini. Fayadkhulu fihi al-mail ila al-haq. Ada kalanya hawa nafsu atau perasaan itu condong dengan kebenaran. Wa rubbama istamalu, kemudian ada kalanya ia condong kepada perkara-perkara yang tidak demikian, tidak condong dengan kebenaran. Sebagaimana yang pernah disampaikan Su'ila Sufyan, Sufyan bin Asar, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul hawa, beliau menjelaskan tentang hawa tadi, tentang hawa nafsu ataupun perasaan tadi. Faqala sa'alahu a'rabi, beliau pernah ditanya oleh orang Arab Badui, anir rajuli yuhibbul qaum. Arab Badui ini pernah mencintai pada suatu kaum, walam yalhiq bihim, sedangkan ia belum pernah berjumpa dengan mereka. Qala al-mar'u ma'a man ahab. Apa kata Nabi? Seseorang itu akan dibangkitkan, seorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Walamma nuzzila qawluhu ta'ala turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha. Engkau akan ada kecondongan dengan orang-orang yang engkau kehendaki, man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha. Artinya seseorang itu ada kecondongan dengan hawa nafsunya, dengan perasaannya sesuai yang ia cintai. Jadi kalau kita mencintai sesuatu sekali lagi karena Allah, maka Allah akan bangkitkan, Allah akan bersamakan mereka sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Bahkan persaudaraan di dunia, kalau dia istilahnya membuat suatu komunitas di dunia, kemudian ia sangat erat sekali, maka komunitas di dunia kalau tidak, kalau dia tidak dibuat komunitas itu, kecintaannya itu bukan karena Allah, hanya karena hobi semata, maka orang-orang seperti akan menjadi musuh. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Jadi orang-orang yang kerabat-kerabat mereka, komunitas-komunitas mereka, persaudaraan-persaudaraan mereka di dunia itu akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Bayangkan, ada sebuah komunitas yang di dunia itu Masya Allah, ketika ada komunitas, anggota komunitas ini sakit, semuanya akan menjenguk. Ketika sedang kesusahan, semuanya akan membantu. Tapi komunitas ini bukan dibangun di atas rasa cinta kepada Allah, tapi dibangun di atas hobi, dibangun di atas sesuai dengan selera nafsunya, perasaan. Jadi komunitas ini kata Allah nanti pada hari kiamat itu akan saling bermusuhan, kecuali komunitas orang-orang yang bertakwa. Makanya tidak ada orang yang mencintai sesuatu, hendaknya kita karena Allah. Membenci sesuatu hendaknya juga kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga, kata Aisyah radhiyallahu anha, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawa. Tidaklah aku memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan yaitu akan terus segera mengikuti sesuai dengan perasaan hawa nafsu. Kalau dia mencintai karena Allah, pasti Allah akan mudahkan dia akan mencintai. Kalau dia membenci sesuatu karena Allah, Allah akan mudahkan dia membenci sesuatu tersebut. Wa qala Umar fi qissatil musyawar fi usari Badri, fahuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar wa lam yahwi ma qult, wa hadha al-hadith mimma jaa fi istihmalil hawa bi ma'na al-muhabbah. Jadi beliau pernah mengisahkan, sebagaimana kisah daripada sahabat Umar, di suatu peperangan. Jadi ketika ada orang-orang yang sedang ditawan, pada perang Badar,
Maka fahawa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun condong kepadanya. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu walam yahwi, ya, dia belum ada kecenderungan ma qultu hadzal hadits mimma jaa fi istiqmalil hawa, ya. Jadi hadis ini menggunakan artinya hawa, ya. Hawa itu artinya ada kecondongan dengan sesuatu, ya. Jadi penggunaan hawa ini ada kecondongan dengan sesuatu secara etimolog tadi, ya, secara bahasa, ya. Wal hawa bimakna mahabbah. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan hawa ini juga bisa diartikan mahabbah, al-mahmudah, ya, mencintai yang terpuji. Jadi inilah pernyataan-pernyataan dari para ulama berkaitan dengan hawa. Itu bisa artinya condong, bisa artinya yaitu mencintai sesuatu atau membenci sesuatu. Jadi sebagaimana tadi pernyataan dari seorang penyair, inna hawa kalladhi biqalbi sayyarani sayi'an muti'ah. Jadi hawa, kecondongan artinya, itu yang akan menjadikan hatiku itu akan selalu taat dan patuh kepada. Jadi kalau orang benar-benar cinta sesuatu, pasti dia akan ada kecondongan dengan sesuatu yang ia cintai. Demikian khotbah Islam, Allah wa yakum, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Insyaallah sudah mafhum. Jadi hadis yang singkat mungkin bisa kita hafalkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Tidak beriman artinya tidak sempurna keimanan kalian sampai hawa, ya, kecondongan kalian itu mengikuti apa yang aku bawa dengannya, yaitu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan luasnya ilmu para ulama, hanya berapa kata, tetapi penjabarannya Masya Allah sangat luas, panjang dan padat, menunjukkan sekali lagi ilmunya ulama itu sangat luas, karena ulama itu identik dengan warathatul anbiya, pewaris para nabi. Tafi bihadzal qadari kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.